nama saya Olvinet Ek dari Prodi Teologi tingkat 1. Di sini saya akan menjelaskan ilmu komunikasi tentang prinsip-prinsip komunikasi. Yang pertama, komunikasi adalah suatu proses simbolik. Prinsip komunikasi yang pertama adalah komunikasi merupakan suatu proses simbolik yang timbul dari dalam diri manusia. Komunikasi adalah sesuatu yang bersifat dinamis, sirkular, dan tidak berakhir pada suatu titik tertentu saja, tetapi terus berkelanjutan secara terus-menerus. Yang kedua, setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Komunikasi bisa terjadi pada tiap perilaku. Hal ini dimaksudkan bahwa tiap orang bisa saja dimaknai sedang terlibat dalam proses komunikasi meski tidak bermaksud untuk mengkomunikasikan sesuatu. Yang ketiga, komunikasi punya dimensi isi dan hubungan. Prinsip komunikasi berikutnya adalah adanya dimensi ini dan hubungan pada komunikasi. Tiap pesan komunikasi mempunyai dimensi, di mana dari dimensi isi tersebut kita bisa memprediksi dimensi hubungan yang ada di antara pihak-pihak yang melakukan proses komunikasi sesuai dengan pelaku yang terlibat. Yang keempat, komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkah kesengajaan. Komunikasi bisa terjadi dalam berbagai tingkat kesengajaan. Artinya bisa terjadi tanpa direncanakan seperti dua orang yang menyapa di tengah jalan. Yang kelima, komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Proses komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Pesan komunikasi yang dikirimkan oleh pihak pengirim disesuaikan dengan tempat di mana proses komunikasi itu berlangsung, kepada siapa pesan itu dikirimkan, dan kapan komunikasi itu berlangsung, sehingga memenuhi konteks ruang waktu tersebut. Yang keenam, komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Proses komunikasi juga dapat diprediksi oleh pelaku yang terlibat. Misalnya, saat kita menyapa seseorang, kita tentu mengharapkan orang itu akan menyapa balik. Yang ketujuh, komunikasi bersifat sistemik. Prinsip komunikasi berikutnya adalah bersifat sistemik, artinya cara seseorang untuk berkomunikasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, mulai dari latar belakang budaya, pendidikan, nilai, adat, dan pengalaman. Yang kedelapan, komunikasi lebih efektif jika latar belakang sosial budaya mirip dengan latar belakang sosial budaya, maka semakin efektiflah komunikasi antara dua orang dengan latar suku dan budaya yang sama akan lebih efektif dan lebih nyambung dibanding komunikasi antara. Yang kesembilan, komunikasi bersifat non-sekuensial. Proses komunikasi bersifat sirkular, dalam arti tidak berlangsung satu arah. Artinya, komunikasi juga akan melibatkan respon atau tanggapan sebagai bukti bahwa pesan yang dikirimkan itu diterima dan dimengerti. Yang ke-10, komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Komunikasi merupakan proses yang bersifat dinamis dan transaksional. Ada proses saling memberi dan menerima informasi di antara pihak-pihak yang melakukan komunikasi. 11. Komunikasi bersifat irreversibel. Komunikasi juga bersifat irreversibel atau tidak dapat dikembalikan. Artinya, efek atau dampak komunikasi tidak dapat dihilangkan. Ke-12, komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah. Prinsip komunikasi yang terakhir adalah komunikasi bukanlah panacea untuk menyelesaikan masalah. Maksudnya, komunikasi bukanlah satu-satunya solusi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Terima kasih. Tuhan Yesus